Nah, menjadi pemerintah itu tidak hanya dituntut untuk punya kemampuan merumuskan kebijakan ya kan, tapi juga harus punya kemampuan komunikasi yang baik, karena kemampuan merumuskan kebijakan, mengeluarkan kebijakan yang baik yang itu bermanfaat untuk masyarakat itu masih berpotensi untuk adanya ketidakpercayaan dari masyarakat kalau tidak dibarengi dengan komunikasi atau skill komunikasi yang mumpuni, komunikasi publik dan komunikasi politik yang bagus. Nah, apalagi seperti Indonesia nih yang merupakan negara demokrasi di mana komunikasi yang baik itu akan mencerminkan transparansi pemerintah dan juga kapabilitas akuntabilitas dari pemerintah itu sendiri gitu. Kalau penekanan dalam proses negosiasi atau pencapaian perdamaian maupun resolusi konflik itu menurut saya hal yang penting, kalimat atau kata-kata yang digunakan ketika berdialog atau berkomunikasi itu tidak provokatif dan tidak terlalu agresif gitu. Jadi gunakan kata-kata yang bersifat mengajak, bersifat memperlihatkan bahwa kita itu menghargai posisi mereka, juga pokoknya jangan provokatif dan jangan menciptakan tension-tension lain yang sebelumnya tuh nggak ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngalir dimanapun kalian berada. Pada sesi kali ini saya Derina dan partner saya. Halo, saya Ayu. Kita akan membahas mengenai peran komunikasi dalam perdamaian dan menjaga stabilitas keamanan baik di ranah domestik maupun internasional. Nah, mungkin langsung saja ya Mbak Ayu, seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi selama ini dikenal sebagai alat untuk berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Yang kita tahu ranahnya cuman fungsi komunikasi di kehidupan sehari-hari, seperti ya untuk berkomunikasi dan ngobrol sama teman, atau melontarkan keluhan, atau dalam hal-hal marketing yang seperti kita lihat di sosial media kebanyakan. Tapi ini dari Mbak Ayu, bagaimana sih komunikasi atau peran komunikasi dalam cakupan politik dan khususnya mungkin hubungan internasional? Ada yang membedakan tidak sama peran komunikasi di kehidupan sehari-hari? Baik, sebenarnya ya kalau dalam aspek politik atau dalam hubungan internasional tentu saja komunikasi pasti ada ya, karena komunikasi itu adalah aktivitas untuk menyampaikan pesan, dan pasti dalam politik dan juga hubungan internasional itu pasti akan ada pesan yang ingin disampaikan, sehingga otomatis komunikasi itu pasti akan selalu hadir dalam aktivitas politik dan juga aktivitas hubungan internasional. Malah bahkan ya sebenarnya komunikasi dalam politik dan juga hubungan internasional itu cenderung lebih sensitif. Kenapa? Karena berbagai gestur, kebijakan, pergerakan itu bisa memberikan arti dan makna tertentu atau diartikan, dimaknai sebagai pesan tertentu oleh audiens ataupun oleh negara lain. Contohnya misal bahkan tidak ada respon pun itu juga merupakan sebuah pesan. Jadi ibaratnya getting no response is also a response gitu kan kalau dalam hubungan internasional. Jadi contohnya misal kediaman sebuah negara atau ketika negara itu voting abstain di forum internasional berkaitan dengan agresi Israel di Palestina atau invasi Rusia ke Ukraina, itu bisa dimaknai bahwa negara itu mendukung aktivitas-aktivitas tersebut yang sebetulnya melanggar hukum internasional. Atau misal komunikasi nonverbal nih, ya mungkin termasuk gestur atau saat bertemu gitu ya, ada pertemuan bilateral, ekspresi gitu juga. Contohnya misal parade militer yang diselenggarakan oleh pemerintah Cina dan juga Korea Utara. Itu kan tidak ada pesan yang verbal ya, tapi itu ada pesan atau makna tertentu gitu ya, ingin disampaikan kepada negara lain. Contohnya misal karena ini parade militer, berarti Cina atau pemerintah Cina dan pemerintah Korea Utara tuh ingin menyampaikan pesan bahwa negara mereka tuh adalah negara yang kuat, punya kapabilitas militer, dan juga negara yang tidak dapat diremehkan gitu oleh negara yang mereka anggap mungkin berbahaya atau lawan politik di hubungan internasional. Gestur juga tadi saya sampaikan itu juga sangat penting dalam hubungan internasional, misalnya saat ada pertemuan bilateral atau pertemuan langsung lah antar kepala negara, dan mungkin mereka bersalaman, karena seringnya begitu kan, bersalaman, ataupun mungkin ada juga yang sampai ada gestur memeluk dan sebagainya. Tapi itu
bisa dimaknai tergantung konteks. Jadi misal dalam pertemuan untuk negosiasi gencatan senjata nih, kedua belah pihak saling bersalaman, itu bisa diartikan sebagai apakah mereka siap untuk melakukan perdamaian atau justru sebaliknya, mereka siap untuk stay ataupun remain dengan situasi itu gitu, saling menunjukkan kekuatannya, itu juga bisa. Nah, kalau dalam perdamaian nih, mewujudkan perdamaian atau menjaga stabilitas tadi, itu gimana Miss Derina komunikasinya yang bisa dilakukan? Sebenarnya melihat dari penjelasan Mbak Ayu tadi, bisa kita tangkap bahwa ya komunikasi dalam hal politik ini sensitif gitu posisinya gitu kan. Yes. Dan yang diperlihatkan itu bukan hanya komunikasi verbal, namun juga non verbal, termasuk gesture mungkin ya, atau ekspresi kita. Nah, dalam perdamaian sendiri Mbak Ayu, komunikasi itu tidak hanya dianggap sebagai penyampaian pesan, sama mungkin dalam hal politik tadi, tetapi ini juga proses negosiasi makna, narasi, dan identitas dalam sebuah situasi konflik atau proses pencapaian perdamaian atau penciptaan perdamaian. Komunikasi ini bukan hanya alat teknis dalam hal ini, melainkan proses sosial yang bisa membuka jalan menuju perdamaian jika digunakan secara bijak, inklusif, dan kritis. Jadi komunikasi perdamaian itu memungkinkan atau menekankan pada penggunaan strategi retoris atau untuk membujuk, atau ini persuasif gitu, untuk mengajak, membujuk pihak-pihak yang terlibat konflik, pihak-pihak yang terlibat pergeseran dan segala macam itu, agar mereka mau mencapai kesepakatan damai dan bukan dengan kekerasan atau paksaan, tetapi bagaimana mereka menggunakan argumen yang rasional, komunikatif, dan saling memahami. Contohnya mungkin kita bisa lihat proses perdamaian pemerintah dan juga gerakan Aceh Merdeka di Aceh beberapa tahun yang lalu, dibalik misalnya isu gempa bumi ataupun mediator dan lain sebagainya macam. Menurut saya salah satu hal yang perlu kita highlight adalah bagaimana komunikasi itu punya peran yang sangat signifikan, di mana mereka mau kemudian bertemu, saling mendengarkan, kemudian membicarakan hal apa sih yang terjadi dengan bahasa yang tidak provokatif tapi persuasif gitu. Dan ini menjadi poin penting sehingga tercipta perdamaian dibandingkan mereka menggunakan militer atau ancaman dan lain sebagainya. Dan ini bukan hanya berfungsi untuk menciptakan perdamaian, tapi bagaimana menjaga perdamaian tersebut gitu. Jadi dibandingkan kita menggunakan alat yang lain seperti militer dan segala macam, komunikasi ini kalau dalam perdamaian ya kita bisa menggunakan argumen, kata-kata, kalimat yang untuk menciptakan atau mencapai perdamaian itu sendiri gitu. Dan contoh lainnya mungkin pada proses rekonsiliasi di Afrika Selatan pasca apartheid. Jadi itu kan ada sebuah forum yang memungkinkan ada pengungkapan kebenaran, permintaan maaf, dan pengakuan rasa sakit. Jadi di situ kayak mereka bilang, oh iya sebenarnya yang kita butuhkan tuh ini, yang terjadi selama ini kenapa kita kondisinya seperti ini karena ini. Jadi komunikasi itu menjadi jembatan dan alat untuk mengungkapkan itu semua, sehingga menjadi salah satu poin penting juga untuk apa yang harus dilakukan dan terciptalah perdamaian gitu Mbak Ayu. Dan poin lainnya sebenarnya Mbak Ayu, komunikasi ini atau pola komunikasi ini bisa juga mempengaruhi situasi atau memperburuk situasi yang bukannya menciptakan perdamaian atau situasi keamanan ataupun stabilitas, tapi malah membuat konflik itu semakin keruh gitu, atau membuat tension amarah itu ada gitu. Nah misalnya komunikasi atau pola komunikasi yang diindikasi ada kata-kata yang provokatif, kemudian merendahkan dan segala macam. Contoh nih, misal kita melihat pola respon pemerintah Indonesia lah akhir-akhir ini gitu. Misalnya dalam menanggapi hashtag yang lagi naik-naiknya, hashtag Indonesia gelap, dibandingkan mungkin pemerintah merespon ada apa sih yang dimaksud gelap itu apa sih atau gimana, tapi malah enggak, yang gelap itu kau yang gelap, bukan Indonesia gelap, atau ya saya bangun pagi juga terang nggak gelap gitu. Jadi hal ini bukannya malah kayak oh ini yang terjadi, kayak masyarakat tuh mikir oh pemerintah nih ngerti nih keresahan kita, tapi malah memperkeruh keadaan gitu. Jadi dan ada banyak pola lainnya. Mungkin saya mau tanya Mbak Ayu gitu, dari
term komunikasi politik dan segala macam, ada cara tertentu nggak untuk meminimalisir ketegangan pemerintah dan masyarakat melalui konteks komunikasi ini tadi? Oke, sebelum menjawab tadi ya, mungkin saya juga ingin sepakat dulu ya, menyatakan sepakat bahwa komunikasi yang buruk itu juga bisa memperkeruh situasi. Karena di hubungan internasional contohnya kita mengenal ada situasi security dilemma, ya kan, di mana negara-negara itu mengartikan peningkatan kekuatan negara lain itu sebagai ancaman, padahal mungkin enggak selalu seperti itu gitu. Tapi itu karena ketiadaan komunikasi yang baik, akhirnya justru dampaknya malah buruk. Jadi semuanya pada meningkatkan persenjataannya, akhirnya terjadi arms race seperti itu. Nah, terkait dengan bagaimana cara supaya komunikasi ini bisa menjembatani ketegangan yang mungkin ya antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, ini tadi saya sepakat juga. Nah, skill komunikasi itu juga sangat penting untuk dimiliki oleh pemerintah sebagai center of attention, ya kan, karena mereka kan public figure gitu. Jadi akan selalu mendapat sorotan dari masyarakat. Nah, menjadi pemerintah itu tidak hanya dituntut untuk punya kemampuan merumuskan kebijakan, ya kan, tapi juga harus punya kemampuan komunikasi yang baik, karena kemampuan merumuskan kebijakan, mengeluarkan kebijakan yang baik yang itu bermanfaat untuk masyarakat itu masih berpotensi untuk adanya ketidakpercayaan dari masyarakat kalau tidak dibarengi dengan komunikasi atau skill komunikasi yang mumpuni, komunikasi publik dan komunikasi politik yang bagus. Nah, apalagi seperti Indonesia nih yang merupakan negara demokrasi di mana komunikasi yang baik itu akan mencerminkan transparansi pemerintah dan juga kapabilitas akuntabilitas dari pemerintah itu sendiri gitu. Nah, untuk meminimalisir ketegangan itu tadi ya antara masyarakat dan juga pemerintah atau ketidakpercayaan publik, itu harus memperhatikan cara berkomunikasi. Nah, tapi ada nggak teknik atau cara berkomunikasi itu bisa dipelajari nggak? Cuma kan misalnya selama ini kita tahu, oh kalau di rumah itu diajari kalau komunikasi sama orang tua begini, kalau komunikasi sama teman begini, sama keluarga begini, terus pilihan kata, diksi dan segala macamnya juga dipelajari gitu. Kalau untuk konteks ini Mbak Ayu, ada nggak cara berkomunikasi yang baik gitu? Oke. Sebenarnya ada sih ya, menurut Alexander Brown itu setidaknya ada 4 hal nih yang sebaiknya dihindari. Jadi mungkin bukan bagaimana cara komunikasi ya, tapi ada 4 hal yang sebaiknya dihindari oleh para pemangku kebijakan dalam berkomunikasi nih, supaya pesannya itu lebih sampai kepada masyarakat. Jadi nggak cuma bilang kayak oh pemerintah tuh bisa kok, tapi ya biar itu dipercaya oleh masyarakat itu bagaimana caranya gitu. Yang pertama, hindari question dodging. Question dodging itu maksudnya adalah ketika pemerintah itu ditanya ya, kan biasanya di interview atau ditanya oleh para jurnalis, para wartawan gitu, tapi tidak memberikan jawaban yang apakah itu komprehensif, to the point, sesuai dengan apa yang ditanyakan gitu. Seringkali melibatkan manipulasi data atau manipulasi diksi supaya seolah-olah sudah menjawab pertanyaan padahal itu belum menjawab pertanyaan gitu. Jadi hindari question dodging. Nah, question dodging ini juga banyak macamnya. Jadi kalau Brown ini mengistilahkan ada yang namanya shoehorning. Jadi shoehorning itu ketika seseorang ditanya, kemudian jawaban yang diberikan itu malah dialihkan pada isu yang lain, supaya fokusnya itu beralih dari isu yang tadi ditanyakan jadi ke isu yang kemudian diarahkan oleh si penjawab. Kedua, stonewalling. Stonewalling itu berarti tidak ada jawaban, tidak mau memberikan jawaban, atau justru melimpahkan tanggung jawab untuk menjawab kepada orang lain. Jadi dia yang ditanya tapi malah tanya aja sama si A sama si B. Nah, itu juga sebetulnya harus dihindari. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa pada saat itu yang ditanya itu tidak punya kapasitas untuk menjawab, dan itu menurut saya itu menjadi citra buruk untuk pemangku kebijakan gitu. Yang ketiga adalah disengagement. Disengagement itu berarti ketika pemerintah itu memberikan feedback tapi feedbacknya itu dalam diksi atau menggunakan bahasa yang menunjukkan bahwa pemangku kebijakan itu menolak kritik atau menolak masukan yang beredar di masyarakat. Mungkin tadi seperti yang sudah Miss Dirina sampaikan di awal. Nah, yang keempat itu adalah flat denial. Flat denial ini akan menjadi tidak etis kalau dilakukan atau denialnya ini menggunakan data-data yang hoax atau data-data yang mungkin dimanipulasi, data-data yang tidak benar, itu menjadi tidak etis. Nah, itulah hal-hal yang harus dihindari oleh para pemangku kebijakan ketika melakukan komunikasi publik ataupun komunikasi politik. Nah, kalau menurut Miss Dirina nih, ada nggak sih tips berkomunikasi untuk menyukseskan apakah itu negosiasi perdamaian atau upaya-upaya untuk menjaga stabilitas politik internasional maupun domestik? Sebenarnya hampir mirip dengan apa yang disampaikan Bayu dalam konteks politik tadi gitu. Jadi bahwa kalau
penekanan dalam proses negosiasi atau pencapaian perdamaian maupun resolusi konflik itu menurut saya hal yang penting. Kalimat atau kata-kata yang digunakan ketika berdialog atau berkomunikasi itu tidak provokatif dan tidak terlalu agresif gitu. Jadi gunakan kata-kata yang bersifat mengajak, bersifat memperlihatkan bahwa kita itu menghargai posisi mereka, juga pokoknya jangan provokatif dan jangan menciptakan tension-tension lain yang sebelumnya tuh nggak ada gitu. Dan sebenarnya kalau dalam konteks negosiasi perdamaian atau resolusi konflik dan segala macam, maupun dalam kondisi penciptaan keamanan saat ini, menurut saya Mbak Ayu, dalam hal komunikasi kita tuh perlu melihat juga peran media. Jadi bagaimana media ini menyediakan platform untuk transparansi, akuntabilitas, dan ya berkaitan dengan demokrasi partisipatif gitu. Jadi di sisi lain ini sama seperti komunikasi. Kadang komunikasi itu bisa jadi jembatan untuk menciptakan perdamaian. Tools untuk menciptakan perdamaian. Tapi di sisi lain ini bisa jadi faktor utama yang menyebabkan situasi makin keruh gitu. Nah ini sama seperti media. Media itu bisa menjadi jembatan untuk orang-orang kemudian kita seharusnya membicarakan tentang perdamaian, mencari solusi. Tapi di sisi lain bisa jadi media ini yang memperkeruh dan mengklasifikasikan masyarakat gitu. Jadi mengotak-ngotakkan. Nah karena media itu seringkali, ini kita nggak bicara bahwa media itu seringkali menumpang atau memboncengi kepentingan elit gitu kan, atau membingkai isu dengan cara yang lain gitu. Cuman ada satu hal yang perlu kita pahami bahwa media itu seringkali mereka lebih senang kalau menggunakan kata-kata dalam proses komunikasinya itu yang bersifat provokatif gitu. Dan kalau dalam situasi konflik Mbak Ayu bisa lihat, dibandingkan mungkin meliput situasi perdamaian, proses perdamaian, upaya perdamaian, yang sering diliput tuh konfliknya. Kalau ada orang berantem gitu ya, yang ditayangin di TV misalnya, atau di akun-akun gosip lah yang sering kita lihat, yang sering diperlihatkan itu kan gontok-gontokannya, jambak-jambakannya, dibandingkan setelah itu mereka ngapain gitu. Karena kalau kekerasan, konflik, perang itu ada nilai emosional yang mereka anggap bahwa ini audiens lebih suka, dan audiens memang lebih suka. Makanya sering kalau dalam media itu kata-kata ataupun diksi yang digunakan itu yang provokatif, seperti misalnya si A telah menjambak rambut si B gitu, dibandingkan ya kata-katanya tuh sangat provokatif sekali gitu, dan membentuk framing dan segala macam dan bahkan menyebabkan propaganda gitu. Mungkin juga kasus ini bisa kita lihat bagaimana media ini membingkai kata-kata, terutama kata-kata dan pola komunikasi media ini mampu membingkai dalam hal menyempurnakan perdamaian, atau di satu sisi malah memperkeruh proses perdamaian itu sendiri. Jadi mereka itu menganggap bahwa kalau kita meliput upaya perdamaian, proses negosiasi mencapai perdamaian itu lebih sulit gitu, karena prosesnya lama, sangat bersifat teknis sekali. Terus mereka harus menyederhanakan bahasa-bahasa yang digunakan di situ gitu. Jadi kalau meliput konflik, meliput perang, ya udah kata-katanya nggak perlu disusun. Tapi kan kalau misalnya dalam negosiasi, rapat dan segala macam, itu susah ya Mbak Ayu, kayak ada banyak diksi-diksi yang bersifat akademik dan segala macam gitu. Nah itu sulit, jadi mempersulit. Jadi lebih baik ya udah, kenapa media ini menjadi peran juga dalam menyampaikan atau dalam berkomunikasi kepada masyarakat, misalnya dari pemerintah ke masyarakat gitu. Ini jadi peran penting, sehingga kalau menurut saya dalam posisi negosiasi perdamaian, kita udah tahu ya bahwa kalau negosiasi atau dialog damai itu kita harus paham bahwa ya negosiasi itu bukan bahwa ketika mencapai proses perdamaian itu kita perlu paham bahwa posisinya nggak ada yang hierarkinya jauh lebih tinggi, mendominasi segala macam, bahwa kita posisinya di sini mendengarkan. Jadi betul kata Mbak Ayu tadi, ya no comment atau kemudian melimpahkan argumentasi dan jawaban ke pihak lain itu kan bukan menyelesaikan, tapi malah kayak semakin memperkeruh suasana gitu. Nah itu sih Mbak Ayu. Cuman ya poinnya, hindarilah kata-kata provokatif, kata-kata merendahkan, kata-kata yang itu sebenarnya bersifat agresif gitu. Jadi yang dihindari kata-kata itu salah satu menurut saya poin penting sekali, baik dalam negosiasi perdamaian ataupun penciptaan keamanan dan segala macam gitu. Itu poin pentingnya Mbak Ayu. Oke, mungkin karena ini ya kita lihat media itu kan lembaga profit ya. Jadi
Mungkin memang salah satu tujuannya itu adalah bagaimana attract audience, pembaca. Jadinya yang lebih dipilih itu adalah hal-hal yang provokatif, hal-hal yang mungkin diksinya juga clickbait dan sebagainya. Jadi masih kurang fokus pada bagaimana media itu sebetulnya bisa berperan dalam menjaga stabilitas bahkan sampai menciptakan perdamaian itu tadi kan. Tapi kalau menurut Mbak Derina nih, influencer atau sosial media ini kan sekarang makin marak nih, itu gimana? Mungkin kalau dalam konteks pembelajaran media dan perdamaian gitu Mbak Ayu, influencer media sosial lah khususnya itu bisa kita kategorikan sebagai media alternatif. Jadi memang dia berbasis komunitas atau individu yang seringkali menggunakan platform digital seperti blog, media sosial, Instagram, TikTok lah sekarang yang populer gitu, atau portal berita independen. Jadi memang mereka ini sebenarnya fokus pada suara masyarakat sipil atau perspektif yang kurang diwakili oleh media-media arus utama yang misalnya televisi, koran, berita dan segala macam. Nah biasanya informasi yang disampaikan kalau dari influencer melalui sosial media itu kan unfiltered gitu, jadi nggak disaring gitu. Berbeda kalau misalnya kita baca berita di laman berita baik online ataupun koran konvensional seperti dulu, itu kan udah disaring gitu, udah dianalisis secara dalam ini terjadi atau enggak gitu, bahkan penggunaan kata-kata atau bahasanya. Tapi kalau misalnya di media sosial itu unfiltered, jadi jarang sekali disaring diksi fakta benar atau enggaknya gitu, terjadi atau tidaknya itu jarang sekali dilakukan filter-filter tersebut. Nah tetapi kualitasnya ini bisa bervariasi tergantung pada profesionalisme si penyajinya. Sebenarnya pola atau pattern terkait keikutsertaan influencer menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, kemudian untuk ikut dalam proses penciptaan perdamaian atau setidaknya menyebarkan awareness terkait kondisi sesuatu yang sedang terjadi, itu udah bisa kita lihat jauh. Tapi yang paling populer menurut saya yang bisa kita highlight adalah ketika pemilu 2019. Gimana tuh? Nah itu kan menandai peningkatan peran influencer gitu. Orang-orang terkenal, gak cuma selebriti, tapi artis-artis yang punya followers banyak nih di Instagram, di TikTok, di Twitter, atau di platform digital gitu. Termasuk buzzer dan troll gitu. Jadi dalam menyebarkan narasi tertentu gitu. Mendukung siapa, terus pihak siapa yang mereka dukung, menganalisis historis dari pihak-pihak yang mereka dukung ini melalui media atau platform yang mereka punya. Dan ini sebenarnya di satu sisi bagus menurut saya karena level penyampaiannya tuh jauh lebih dalam dibandingkan media konvensional. Karena ini sampai ke pihak-pihak atau level-level bawah bahkan grassroots gitu Mbak Ayu. Jadi nggak cuma masyarakat yang tiap hari buka TV, nggak cuma orang tua yang suka baca koran gitu, tapi anak-anak dan juga anak-anak yang baru punya KTP atau anak-anak sekolah atau bahkan orang tua yang memang suka buka sosial media, itu mereka bisa menyampaikan informasi itu gitu. Di satu sisi itu meningkatkan awareness gitu. Kita tuh mau ada pemilu loh. Biasa tuh salah satu kenapa pemilu itu rendah partisipasinya ya kadang di pihak bawah grassroots tuh nggak tahu gitu. Kapan pemilu dan segala ini ada pemilu, calonnya ini aja. Betul. Gitu ya. Nah itu bisa dilihat dari platform atau penyajian yang mereka sampaikan. Tapi di sisi lainnya ini juga ya sama aja, mereka bisa memperkeruh suasana gitu dengan mengkotak-kotakan dan gaya komunikasi, diksi dan juga informasi yang mereka sampaikan ini loh yang kadang tuh belum benar-benar terjadi. Dan orang yang nerima kan dia makan aja gitu. Benar. Nggak langsung dirasa-rasa atau ini bisa ditelan nggak nih? Tapi mereka langsung telan gitu. Nah ini yang mungkin menurut saya bagaimana influencer atau media sosial ini punya peran. Tapi ini sangat signifikan di situasi sekarang menurut saya Mbak Ayu. Kalau Mbak Ayu suka buka Twitter terus X ya sekarang. Sekarang X ya. Ini Fedi Nuril misalnya atau beberapa aktor lain selebriti ya, dia dikategorikannya bahwa sering mengupdate tentang apa yang terjadi sama Indonesia dan bahkan saya pun sering tahu ternyata pemerintah bikin kebijakan ini, ternyata pemerintah tuh ngomong ini, itu taunya dari orang-orang di media sosial ini. Jadi itu membantu menurut saya, setidaknya membantu orang-orang untuk update gitu update sama situasi terkini gitu sih Mbak Ayu. Mungkin Mbak Ayu punya contoh atau tanggapan mungkin karena kita kan orang yang aktif di media sosial gitu dan mungkin pernah satu sisi kita mungkin pernah juga terbawa arus gitu, tiba-tiba membenci satu pihak gitu, pemerintah atau siapa, padahal kita cuman berbasis data atau informasi dari media sosial saja gitu. Iya,
Sebenarnya itu menarik sih ya, karena dalam perkembangan teknologi tadi, teknologi digital ya, media terutama sosial media itu memang semakin berpengaruh dalam komunikasi publik dan juga komunikasi politik, bahkan dalam hubungan internasional juga. Jadi kita bisa melihat nih trennya nih, misal pemimpin negara itu kan udah mulai banyak ya bikin akun sosial media untuk menyampaikan pesan. Misal mungkin contohnya kayak Pak Jokowi waktu masih jadi presiden itu kan sering banget bikin gambar itu loh, doodle atau karikatur ya dan karikatur yang ada menyelipkan gambar-gambar kucing gitu kan untuk menarik audiens. Terus juga ada yang namanya istilah virtual embassy juga. Jadi ketika tidak memungkinkan untuk sebuah negara itu membuka kedutaannya secara fisik di negara tertentu, nah, itu memungkinkan untuk dibukalah virtual embassy seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Iran. Jadi itu kan memanfaatkan sosial media juga. Terus juga bagaimana pemimpin negara atau organisasi internasional itu menggandeng selebriti, baik itu levelnya internasional maupun level domestik, untuk menyebarkan pesan mereka atau setidaknya untuk menggait dukungan dari masyarakat yang mungkin juga suka dengan selebriti dan aktor-aktor itu tadi atau aktris-aktris itu tadi. Nah, juga munculnya istilah influencer tadi juga kan, orang-orang yang bukan artis tapi punya pengikut yang banyak. Nah, mereka ini juga cenderung bisa menggait massa atau ya mungkin menyebarkan dukungan, menyebarkan pesan pemerintah dengan lebih baik, karena mereka kan punya dukungan yang banyak, punya basis massa juga yang banyak, dan mereka cenderung punya kepercayaan pada idola-idola mereka seperti itu. Nah, itu kayaknya juga sudah mulai terlihat tren yang meningkat di Indonesia aja gitu. Di luar negeri saya yakin juga seperti itu. Kayak waktu Joe Biden sedang campaign itu juga mulai menggait influencer-influencer yang terkenal di US. Nah, itu juga kita lakukan di Indonesia. Saya rasa politiknya juga sudah mulai seperti itu. Ya, dan sebenarnya perlu kita perhatikan ya pola komunikasi yang mereka gunakan itu sih yang kalau baik, benar, itu bisa jadi media yang bagus sekali menurut saya kan Mbak Ayu. Tapi kalau provokatif, agresif dan bersifat negatif ya ini udah hancur, nggak ada lagi gitu. Maksudnya ini memperkeruh suasana aja nih kehadiran ini tadi yang mungkin bisa jadi pendukung gitu dan segala macam. Mungkin ini sudah terlalu panjang berbicara mengenai komunikasi karena sebenarnya berbicara mengenai komunikasi ini cukup melelahkan gitu kan Mbak Ayu, karena dan melihat, dan ketika misalnya kita research tentang contoh-contoh pola komunikasi yang baik dan benar itu bagaimana sih sebenarnya, itu kan sangat sulit sekali gitu. Kita bisa belajar secara teori konsep di kelas komunikasi politik, di kelas studi perdamaian tentang bagaimana negosiasi yang baik, tapi kan dalam praktiknya karena kita itu bisa jadi menerima respon yang berbeda gitu, itu bisa berbeda lagi gitu. Nah, tapi menurut Mbak Ayu ada pesan nggak yang ingin disampaikan ya? Ini bukan menuju ke pemerintah atau ke siapa, yang kita perhatikan pola komunikasinya agak memanas, agak gimana belakangan ini gitu. Cuma ya untuk penonton ngalir deh kira-kira gimana gitu. Last word ya mungkin ya. Jadi pada intinya komunikasi itu tidak hanya sembarangan mengeluarkan kalimat, tidak hanya sembarangan mengeluarkan respon gitu ya. Kan ada pesannya juga untuk menjawab atau entah itu merespon, mengcounter apapun itu tidak hanya sekadar mengeluarkan kalimat. Nah, komunikasi yang efektif tadi ya, itu komunikasi yang bisa diterima oleh audiens, yang dimaknai oleh audiens sebagaimana yang kita inginkan. Jadi bukan hanya sekedar ya udahlah aku respon seperti ini tadi kan, tapi bagaimana audiens itu bisa memaknai pesan yang kita sampaikan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi itulah komunikasi yang efektif, itu pesannya efektif tersampaikan. Dalam konteks politik dan juga hubungan internasional, komunikasi itu juga bisa menentukan arah politik ya. Dia mau damai, dia mau perang, dia mau tegangan dan sebagainya. Itu juga sangat bergantung pada cara berkomunikasi. Relasi antar negara juga begitu. Jadi pesan dan cara menyampaikan pesannya itu juga harus dipertimbangkan gitu sih, Mbak Derina. Apalagi di kondisi-kondisi sensitif dan tertentu gitu, misalnya sebagai kepala pemerintahan, sebagai dosen misalnya, atau sebagai pemimpin baik itu di organisasi tingkat kampus maupun tingkat nasional ataupun internasional, pola dan gaya komunikasi ini harus diperhatikan gitu, karena asal respon itu bukan respon gitu kan, itu bukan respon gitu kan. Jadi mungkin teman-teman itu saja yang dapat
kita bahas pada siang hari ini. Sekian dari saya dan Mbak Ayu berbicara tentang komunikasi politik dan bagaimana komunikasi ini mendorong perdamaian ataupun setidaknya menciptakan stabilitas keamanan. Walaupun tadi kita banyak bicara tentang bagaimana komunikasi menyebabkan konflik ya Mbak Ayu gitu. Ya karena itulah adanya di lapangan gitu. Sekian dari saya dan Ayu, halo. Sampai jumpa lagi di sesi ngalir berikutnya. Jangan lupa like, share video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.